Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini masih membahas tentang PP nomor 20 tahun 2026 tentang pajak penghasilan final UMKM ya. Jadi di salah satu poin terkait dengan penggunaan PP 20 ini untuk UMKM itu adalah eh, batas maksimal omset yang dimiliki orang pribadi tersebut itu adalah 4,8 miliar, maksimal 4,8 miliar. Nah, di ketentuan PP ini akan diatur secara detail 4,8 miliar secara akumulatif ya. Di akumulatifnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa lihat di dalam video ini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, like and komennya mungkin bisa kami persilahkan dulu. Jadi kita akan mulai untuk melihat seperti apa omset 4,8 miliar akumulatif itu. Nah, jadi sebagai dasar untuk menentukan seorang subjek pajak itu berhak menggunakan fasilitas tarif PPh final MKM 0,5% itu adalah ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi maksudnya bagaimana dengan nilai akumulatif? Jadi di PP ini ya teman-teman itu diatur ulang tentang penentuan peredaran bruto sebagai kriteria subjek PPh final 0,5% sebesar 4,8 miliar setahun. Jadi perhitungannya ini mencakup penghasilan dari kegiatan usaha maupun jasa atau pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh final maupun PPh non final ya. Jadi penghasilan seseorang itu akan digabungkan tidak hanya dari kegiatan usaha atau jasanya saja atau yang dikenakan final saja, tapi semuanya, baik yang PPh final maupun non final, PPh non final penghasilannya tersebut. Nah, selain itu juga penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang berasal dari luar negeri juga tetap diperhitungkan dalam total peredaran bruto tersebut. Ya, bagaimana nih? Mungkin masih belum jelas ya. Kalau belum jelas, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di sini nih. Jadi di sini ada ilustrasinya atau penggambarannya ya. Nah, ini kalau di aturan lama, ini ada contoh ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sini ya, bisa kita lihat teman-teman, bahwasanya contohnya Pak Arief, kalau di aturan lama dan dibandingkan dengan aturan sekarang, ini contohnya misalnya, jadi Pak Arief misalnya punya usaha perdagangan bahan pangan ya. Jadi omsetnya 2 miliar, kemudian dia punya usaha jasa konstruksi, omsetnya 1 miliar, kemudian dia juga melakukan pekerjaan bebas misalnya dengan menjadi influencer IG ya, totalnya 1,5 miliar. Nah, dari omset-omset ini, teman-teman, kalau dari aturan lama dan aturan baru, kita akan lihat total penghasilannya adalah kalau dari aturan lama yang hanya dihitung itu hanya dari omset peredaran usaha dari usaha sebesar 2 2 miliar ya, usaha perdagangan bahan pangannya saja sehingga dia masuk kriteria wajib pajak yang boleh menggunakan tarif 0,5%. Nah, di aturan baru pun ya ini tetap masih bisa masuk. Kenapa? Karena memang omsetnya ketika ditotal ya masih 4,5 miliar, ya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi masih masuk kriteria wajib pajak yang boleh menggunakan tarif 0,5% ini. Untuk penghitungan pajaknya masih sama. Jadi PPh final 0,5%-nya dihitung dari penghasilan usaha perdagangan bahan pangan yaitu dari 2 miliar tadi. Sama untuk yang dengan PPN terbaru juga tetap masih dihitung dengan menggunakan 0,5% dari penghasilan usaha perdagangan bahan pangannya. Kemudian untuk PP final jasa konstruksi dihitung dengan menggunakan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk influencer digunakan dengan PPh tarif pasal 17 ya.
Jadi kalau misalnya omset ketika digabung itu intinya kalau di aturan baru ini ketika itu akan menghitung secara akumulatif. Kalau dia memang masih di bawah 4,8 miliar, yaitu contohnya di sini 4,5, maka dia masih masuk kriteria PP yang boleh menggunakan tarif 0,5% tersebut. Jadi untuk menghitung PPh final untuk omset atas usaha saja, ya tetap dihitung 0,5%. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini Pak Ijal. Jadi Pak Ijal ini misalnya tadi usahanya itu omsetnya 2 miliar, kemudian usaha jasa konstruksi 2,5 miliar, pekerjaan bebas 1,5 miliar. Nah, kalau di aturan lama, walaupun omset secara totalnya adalah 6 miliar ya, 2,5 tambah 1,5, akan tetapi di aturan lama di PP 55 itu masih masuk. Kenapa? Karena yang dilihat hanya dari usaha perdagangan besi besar, besi bekas saja yaitu sebesar 2 miliar. Nah, tetapi di aturan sekarang, untuk omset yang digabungkan dengan akumulatif seperti ini, karena jumlah total keseluruhan omsetnya adalah 6 miliar ya, semuanya itu digabungkan, maka untuk Pak Ijal ini tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%. Karena apa ya? Karena omsetnya secara akumulatif adalah lebih dari 6 miliar ya. Jadi seperti apa? Nanti perhitungannya untuk yang sekarang ya, maka PPh tarif PPh-nya atau PPh-nya itu dihitung dengan menggunakan pasal 17 digunakan untuk penghasilan usaha perdagangan besi bekas. Dan untuk yang jasa konstruksi tetap menggunakan usaha jasa konstruksi, dan untuk yang pekerjaan bebas penceramahnya misalnya ya tetap menggunakan BPH pasal 17 juga. Jadi untuk omset ini yang dilihat adalah omset secara keseluruhan yang dimiliki wajib pajak. Jadi kalau sepanjang memang omset keseluruhannya masih di bawah 4,8 miliar, maka atas penghasilan dari usaha itu masih tetap bisa dikenakan tarif PPh final 0,5%. Ya begitu ya teman-teman. Jadi secara simpelnya tarif PPh final ini itu secara umum bisa tetap dikenakan permanen untuk usaha orang pribadi. Kemudian omsetnya juga yang ketika di bawah masih di bawah 500 masih tetap tidak perlu membayar PPh. Dan kabar baiknya ya tetap PT dan CV dengan omset maksimal 50 miliar itu tetap ada tarif diskon untuk penentuan PPh badannya sebesar 50% ya, dari yang 22% menjadi 11% sebenarnya seperti itu. Tapi itu juga dihitung dari penghasilan bersih ya setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan usaha. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan informasi terkait dengan omset. Jadi teman-teman yang melakukan kegiatan usaha ataupun ada pekerjaan lain, jadi harus diperhatikan bahwa memang omsetnya itu tetap dihitung untuk sekarang secara akumulatif ya. Sehingga yang betul-betul berhak menggunakan memang adalah wajib pajak yang atas seluruh usahanya masih di bawah 4,8 miliar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap saya doakan teman-teman sehat selalu, usahanya lancar, rezekinya berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.